Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja dengan judul Sistem Pendidikan di Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi antara laki-laki dan perempuan itu tidak dijadikan satu, yang mana sesuai dengan syariat Islam secara umum sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pendidikan umum untuk laki-laki, yang kedua pendidikan umum untuk perempuan, dan yang ketiga pendidikan Islam untuk laki-laki. Untuk pendidikan umum, baik laki-laki dan perempuan mendapat kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Dan pendidikan di Arab Saudi terdiri dari yang pertama pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar umur 6-12 tahun selama 6 tahun. Pelajaran wajibnya bahasa Arab, seni, geografi, sejarah, ekonomi. Khusus perempuan, matematika, fisika. Khusus laki-laki, studi Islam dan sains. Selanjutnya sekolah menengah umur 12-15 tahun selama 3 tahun. Pelajaran wajibnya yaitu bahasa Arab, seni, bahasa Inggris, geografi, sejarah, dan ekonomi. Khusus perempuan, matematika dan fisika. Khusus laki-laki, studi Islam dan sains. Ada revolusi Timur Tengah, Saudisasi dan brain drain. Pada saat badai revolusi menganut Timur Tengah, untuk meredam demonstrasi di Arab Saudi, tunjangan massa diusulkan. Namun Raja Abdullah memilih kebijakan lain yang lebih luas manfaatnya untuk jangka panjang demi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Arab Saudi. Dibandingkan dengan menaikkan tunjangan mahasiswa, Raja Abdullah lebih memilih mendirikan universitas baru di seluruh provinsi Arab Saudi dan berusaha mencegah terjadinya brain drain. Dan mendirikan universitas baru di seluruh wilayah Arab Saudi, maka kesempatan untuk menjadi mahasiswa pun semakin terbuka. Lapangan kerja untuk pengelola universitas pun terbuka lebar untuk mengisi posisi-posisi sebagai dosen dan peneliti. Raja Abdullah pun memanggil pulang putra-putri terbaik Arab Saudi yang tersebar luas di berbagai negara di Eropa dan Amerika. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pelarian para intelektual muda di Arab Saudi ke Eropa atau Amerika. Raja Abdullah berharap brain drain yang banyak terjadi di negara-negara seperti Cina, Mesir, India, dan Indonesia tidak terjadi di Arab Saudi. Yang kedua, buah reformasi pendidikan Raja Abdullah. Pada tahun 2005, tidak ada satupun universitas di Arab Saudi yang masuk dalam ranking universitas dunia. Tapi, di tahun 2011, ini beberapa universitas terkemuka di Arab Saudi seperti King Saud University, King Saud Abdul Aziz University, dan King Fahad University sudah masuk dalam jajaran universitas elit di dunia, mengalahkan seluruh universitas di Indonesia. KAUS, universitas yang belum lama didirikan oleh Raja Abdullah, juga sudah siap mensejajarkan diri dengan universitas-universitas elit di dunia. Yang ketiga, beasiswa pendidikan di Arab Saudi. Di bawah kendali Raja Abdullah, dunia pendidikan di Arab Saudi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemerintahan Arab Saudi menggratiskan seluruh biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk sekolah-sekolah khusus seperti sekolah penghafal Al-Quran, pemerintah Arab Saudi memberikan tunjangan yang bervariasi tergantung pada tingkatannya. Tunjangan ini tidak hanya diberikan kepada mahasiswa asli Arab Saudi, tetapi juga diberikan kepada seluruh mahasiswa asing yang kuliah di Arab Saudi. Yang pertama yaitu pendidikan universitas di Arab Saudi atau pendidikan tinggi universitas. Untuk pendidikan tinggi universitas tingkatannya sama seperti universitas pada umumnya, yaitu S1, S2, S3. S1 waktu yang dibutuhkan minimal 4 tahun, tapi untuk teknik medis dan farmasi dibutuhkan minimal 5 tahun.
Untuk menyelesaikan S2 dibutuhkan minimal 2 tahun demi menyelesaikannya, dengan syarat harus sudah menyelesaikan S1. Ada 2 jalur S2 dengan tesis dan dengan kuliah. Apabila kita mengambil jalur tesis, maka setelah menyelesaikan mata kuliah yang sudah ditentukan, kita harus menyelesaikan tesis kurang lebih selama kurang lebih 1 tahun atau 2 semester. Sedangkan untuk jalur kuliah, kita hanya perlu menyelesaikan seluruh mata kuliah yang telah ditentukan, namun dengan jumlah mata kuliah yang lebih banyak. Dan untuk S3, tahun waktu yang dibutuhkan ada 3 tahun. Untuk menyelesaikan S2, setelah menyelesaikan S2, untuk S3 kita harus menyelesaikan mata kuliah dengan mengumpulkan disertasi yang merupakan hasil riset independen yang telah dilakukan. Selain itu, ada juga syarat-syarat yang diperlukan seperti mempublikasikan jurnal internasional atau konferensi internasional. Yang kedua, pendidikan tinggi non-university. Pendidikan tinggi ini pendidikan tinggi non-university yaitu technical college. Pendidikan tinggi ini setara dengan diploma yang harus diselesaikan selama 3 tahun. Bidang yang tersedia itu kontrol otomatis, sistem elektrikal, otomotif, perlengkapan elektrik, instalasi elektrik, kimia industri, dan elektronik industri, dan juga teknik produksi. B. Higher Technology Institute. Pendidikan ini seperti layaknya D1 yang dapat diselesaikan selama 1 tahun saja. C. Higher Technical Institute for Financial and Commercial Science. Pendidikan tinggi ini khusus untuk ilmu keuangan dan komersial. Kurikulum yang tersedia adalah akuntansi, korespondensi, komersilan bisnis, bahasa Inggris, asuransi, kebudayaan Islam, pemasaran dan perikanan, periklanan, pembelian dan inventory, dan keseterajatan. Pendidikan yang harus ditempuh adalah selama 2 tahun. D. The Institute of Public Administration. Selama studi untuk jenis pendidikan tinggi ini adalah 2-3 tahun. Bidang-bidang yang tersedia adalah perbankan 2 tahun, pemenulisan data elektronik 2,5 tahun, administrasi rumah sakit 2 tahun, ilmu kepustakaan 3 tahun, kesetariatan 2 tahun, dan ilmu pergunangan 2 tahun. Yang E, Teacher Training College, yaitu untuk pendidikan keguruan terbagi menjadi 3 jurusan: guru sekolah dasar dan menengah pertama atau primary school, guru sekolah menengah atas secondary school, dan guru pendidikan lanjut higher education. Baik, terima kasih atas penjelasan saya hari ini, dan mudah-mudahan dapat dicerna dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.